Video ini bertujuan untuk edukasi kesehatan dalam bidang ilmiah dan tidak menggantikan diagnosis medis. Jika membutuhkan diagnosis atau pengobatan, konsultasikan dengan dokter atau tenaga kesehatan profesional. Kami tidak bertanggung jawab atas konsekuensi apapun yang timbul dari penggunaan informasi dalam video ini. Feromon, wangi-wangian alami pada tubuh manusia. Feromon, serapan dari bahasa Belanda, pheromoon, adalah sejenis zat kimia yang berfungsi untuk merangsang dan memiliki daya pikat seksual pada jantan maupun betina. Zat ini berasal dari kelenjar endokrin dan digunakan oleh makhluk hidup untuk mengenali sesama jenis, individu lain, kelompok, dan untuk membantu proses reproduksi. Berbeda dengan hormon, feromon menyebar keluar tubuh dan hanya dapat memengaruhi dan dikenali oleh individu lain yang sejenis satu spesies. Penemuan feromon pertama ditemukan di Jerman oleh Adolf Buchanan, ilmuwan yang juga menemukan hormon seksual pada manusia yaitu estrogen, progesteron dan testosteron. Ketika pertama kali ditemukan pada serangga, feromon banyak dikaitkan dengan fungsi reproduksi serangga. Para ilmuwan mula-mula melihat feromon adalah sebagai padanan dari parfum di dunia manusia. Zat feromon pertama kalinya ditemukan oleh Jean Henry Fabre pada serangga ketika musim semi tahun 1870-an. Ia mengamati ngengat jenis grade peacok betina keluar dari kepompong dan diletakkan di kandang kawat di meja studinya. Kemudian ia melihat pada malam harinya lusinan ngengat jantan berkumpul mengerubungi kandang kawat di meja studinya. Mereka datang dari segala penjuru, tanpa aku tahu bagaimana mereka menemukan betina di mejaku. Tulis Fabre. Fabre menghabiskan tahun-tahun berikutnya mempelajari bagaimana ngengat-ngengat jantan menemukan betina-betinanya. Fabre sampai pada kesimpulan kalau ngengat betina menghasilkan zat kimia tertentu yang aromanya menarik ngengat-ngengat jantan. Dengan kesimpulan Fabre ini, mulailah penelitian baru tentang feromon diteliti. Feromon pada manusia. Feromon pada manusia merupakan sinyal kimia yang berada di udara yang tidak bisa dideteksi melalui bau-bauan tetapi hanya bisa dirasakan oleh VMO di dalam hidung, indera pencium. Sinyal ini dihasilkan oleh jaringan kulit khusus yang terkonsentrasi di dalam lengan. Sinyal feromon ini diterima oleh VMO dan dijangkau oleh bagian otak bernama hipotalamus. Disinilah terjadi perubahan hormon yang menghasilkan respons perilaku dan fisiologis. Feromon pada siklus haid. Pada tahun 1998, S1M Cahaya Pronunciation Clintock bersama rekannya Kathleen Stern mempublikasikan kembali hasil penelitiannya di jurnal Nature. Kali ini mereka menyatakan ada dua jenis feromon yang secara spesifik berpengaruh pada kesamaan siklus haid. Siklus menstruasi terdiri atas 3 fase, yakni menses, praovulasi, dan luteal alias pasca ovulasi. Salah satu dari feromon dihasilkan oleh perempuan pada fase praovulasi dari siklusnya dan mempercepat ovulasi di fase berikut. Feromon lain dipancarkan pada saat ovulasi berlangsung. Sinyal ini memiliki efek memperlambat siklus. Hasil akhirnya adalah berupa siklus sejumlah perempuan yang tinggal saling berdekatan, jatuh cinta. Fenomena feromon sebagai bentuk komunikasi ini lama-lama mulai dicoba diterapkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Terutama sejak ditemukan bahwa feromon juga dihasilkan kelenjar dalam tubuh manusia. Dan yang penting, bisa memengaruhi hormon-hormon dalam tubuh, terutama otak manusia lainnya. Contoh paling mudah adalah bau badan. Lepas dari jenis bau badan menyengat hingga bikin orang lain menjauh, setiap manusia punya bau yang khas dan menjadi ciri dirinya. Oleh para ahli dianalogikan bahwa bau badan itu seperti sidik jari. Jadi, kita masing-masing punya bau yang unik dan sangat berbeda dengan manusia lainnya. Dengan demikian feromon yang dihasilkan manusia pada masa depan bisa jadi salah satu identitas diri. Feromon pada manusia ternyata juga berfungsi sebagai daya tarik seksual. Para ahli kimia dari Huddinge University Hospital di Swedia malah mengklaim bahwa feromon juga punya andil dalam menghasilkan perasaan suka, naksir, cinta, bahkan gairah seksual seorang manusia pada manusia lainnya. Ini mereka buktikan saat melakukan penelitian terhadap reaksi otak
otak 12 pasang pria wanita sehabis mencium bau senyawa sintetik mirip feromon. Bebauan tersebut langsung bereaksi terhadap hormon estrogen pada wanita dan hormon testosteron pria. Jadi, ketertarikan manusia pada manusia lain, baik itu berupa hubungan cinta, gairah seksual, maupun dalam memilih teman, juga didasari pada bau feromon yang dihasilkan manusia. Senyawa kimia tubuh lainnya yang berperan, seperti yang tertulis di majalah National Geographic Indonesia, edisi Februari 2006, hasil penelitian Helen Fisher dan kawan-kawan, ketika seseorang memandang kekasih hatinya, dopamin akan merangsang bagian ventral tegmental dan caudate nucleus di otak menyala. Dalam dosis yang tepat, dopamin menciptakan kekuatan, kegembiraan, perhatian yang terpusat, serta dorongan yang kuat untuk memberikan imbalan. Itulah sebabnya jatuh cinta dapat membuat makan tak enak, tidur tak nyenyak. Para peneliti lainnya menunjukkan bahwa gangguan kimiawi tubuh memang terbukti ketika seseorang jatuh cinta. Misalnya didapatkan bahwa kadar serotonin orang yang terobsesi dan kekasihnya 40% lebih rendah dari kadar serotonin orang normal. Manusia dapat hidup rukun sampai mereka berusia lanjut juga karena senyawa kimia yang disebut oksitosin. Menurut penelitian, kesetiaan pada pasangan berhubungan dengan kadar oksitosin yang tinggi. Kadar oksitosin ini dapat ditingkatkan dengan cara masing-masing dari pasangan yang berusaha saling menyayangi, walau kadang pasangannya menjengkelkan. Feromon tidak termasuk hormon, tetapi merupakan senyawa kimia yang dilepaskan oleh organisme. Feromon dapat memengaruhi perilaku, termasuk sistem saraf dan hormon. Penjelasan: 1. Feromon adalah zat kimia yang dilepaskan oleh organisme untuk berkomunikasi dengan organisme sejenis. 2. Feromon dapat dideteksi melalui penciuman. 3. Feromon dapat dilepaskan melalui urin, kulit, atau feses. 4. Feromon dapat memicu respons perilaku, seperti tertarik pada calon pasangan. 5. Feromon dapat memengaruhi suasana hati dan emosi. 6. Feromon dapat memengaruhi sistem reproduksi dan perkembangan, seperti pubertas dan menstruasi. 7. Feromon dapat meningkatkan daya tarik dan memicu ingatan tertentu pada manusia. Dan 8. Feromon dapat memicu pelepasan hormon seksual seperti testosteron dan estrogen. Kata feromon berasal dari kata Yunani peran yang berarti mentransfer dan hormon yang berarti membangkitkan. Feromon pada manusia adalah sinyal kimia yang dilepaskan ke lingkungan dan memengaruhi perilaku atau fisiologi orang lain yang memiliki spesies yang sama. Feromon dapat dideteksi melalui hidung dan direspons oleh otak. Ciri-ciri feromon pada manusia: 1. Terkandung dalam cairan tubuh seperti keringat, urin, air mani, ASI, dan cairan vagina. 2. Dihasilkan oleh jaringan kulit khusus yang terkonsentrasi di dalam lengan. 3. Diterima oleh VMO, vomeronasal organ, di dalam hidung. Dan 4. Dijangkau oleh bagian otak bernama hipotalamus. Peran feromon pada manusia memengaruhi daya tarik seksual, memicu ingatan tertentu, memengaruhi emosi dan perilaku seseorang yang menghirup aroma keringat orang lain, memanipulasi waktu ovulasi. Klasifikasi feromon. Feromon pelepas yang menghasilkan perubahan perilaku jangka pendek. Feromon primer yang menghasilkan perubahan jangka panjang dalam perilaku atau perkembangan. Perbedaan feromon dan hormon. Hormon bekerja di dalam tubuh, mengubah fungsi dan perilaku hewan, sedangkan feromon bekerja pada hewan lain dari spesies yang sama. Feromon pada manusia tidak dapat ditingkatkan secara signifikan karena dipengaruhi oleh faktor genetik dan biologis. Namun, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tarik alami, seperti 1. Olahraga. Berolahraga secara teratur dapat meningkatkan produksi hormon dan kesehatan secara keseluruhan. Keringat yang dihasilkan mengandung feromon yang dapat menempel di kulit dan rambut. 2. Manajemen stres. Magnesium dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan sinyal feromon. 3. Rutinitas perawatan kulit. Asupan zinc dan kalsium yang cukup dapat meningkatkan kesehatan kulit agar sekresi feromon lebih baik. 4. Tidur yang cukup. Kurang tidur dapat menyebabkan penurunan feromon karena kadar hormon menjadi tidak seimbang. 5. Konsumsi makanan tertentu, seledri, ubi, dan trufle mengandung androstenon dan androstenol yang secara alami ditemukan dalam feromon manusia. Dan 6. Pantang seks dan masturbasi. Membiarkan tubuh Anda mengisi ulang hormon-hormonnya dapat meningkatkan kadar feromon. Tubuh juga mengeluarkan feromon melalui urin, air mani, ASI, dan cairan vagina.
Bau badan dan ketertarikan seksual. Bau adalah rangsangan sensorik dari membran penciuman hidung oleh sekelompok molekul. Bau badan tertentu berhubungan dengan ketertarikan seksual manusia. Manusia dapat menggunakan bau badan secara tidak sadar untuk mengidentifikasi apakah calon pasangannya akan mewariskan sifat-sifat yang menguntungkan kepada keturunannya. Bau badan dapat memberikan petunjuk yang signifikan tentang kualitas genetik, kesehatan, dan keberhasilan reproduksi calon pasangan. Bau badan mempengaruhi daya tarik seksual dalam beberapa cara termasuk melalui biologi manusia, siklus menstruasi dan asimetri fluktuatif. Membran penciuman berperan dalam mencium dan secara tidak sadar menilai feromon manusia lain. Bau juga mempengaruhi daya tarik seksual pada serangga dan mamalia lain. Gen kompleks histokompatibilitas utama yang berperan penting untuk sistem kekebalan tubuh tampaknya juga berperan dalam ketertarikan seksual melalui bau badan. Penelitian telah menunjukkan bahwa bau badan sangat terkait dengan ketertarikan pada wanita heteroseksual. Para wanita dalam penelitian ini menilai bau badan lebih penting untuk daya tarik daripada penampilan. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa manusia mungkin tidak hanya bergantung pada indera visual dan verbal untuk tertarik pada calon pasangan. Bau badan disebabkan oleh keringat yang bercampur dengan bakteri di permukaan kulit. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan bau badan antara lain: 1. Kurang menjaga kebersihan, tidak mandi setelah berolahraga atau tidak segera mengganti pakaian yang basah dapat menyebabkan penumpukan keringat dan bakteri. 2. Peningkatan produksi keringat. Peningkatan produksi keringat dapat disebabkan oleh cuaca panas, olahraga, demam, obesitas, stres, atau hipertiroidisme. 3. Masalah kulit kering, infeksi kulit, atau jamur di sekitar selangkangan dan payudara dapat menyebabkan bau badan. 4. Pubertas. Peningkatan hormon dari kelenjar apokrin saat pubertas dapat menyebabkan bau badan. 5. Adrenarche dini. Pematangan seksual dini pada anak-anak dapat menyebabkan bau badan. 6. Penyakit kronis, penyakit diabetes atau uremia dapat menyebabkan bau badan yang khas. Dan 7. Perubahan metabolisme. Perubahan metabolisme yang terjadi saat penuaan dapat menyebabkan bau badan. Untuk mengatasi bau badan, Anda dapat 1. Menjaga kebersihan tubuh. 2. Menggunakan deodoran. 3. Menggunakan lotion untuk melembabkan kulit. 4. Menghilangkan bulu ketiak secara teratur. 5. Menghindari makanan tertentu. Dan 6. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Pengawal bau atau deodoran adalah zat yang dioleskan ke tubuh untuk mencegah atau menutupi bau badan akibat aktivitas bakteri pada keringat atau sekret vagina, misalnya di ketiak, selangkangan, atau kaki. Sejenis deodoran tertentu, yang disebut antiperspiran atau anti keringat mencegah munculnya keringat itu sendiri, biasanya dengan memblokir kelenjar keringat. Antiperspiran digunakan pada bagian tubuh yang lebih luas, di tempat yang tidak nyaman atau tidak aman untuk berkeringat, karena keringat yang tidak diinginkan dapat mengganggu kenyamanan, mengganggu penglihatan, dan cengkeraman tangan atau pijakan kaki, karena menyebabkan bisa tergelincir karena licin oleh keringat. Deodoran jenis lain memungkinkan penggunanya untuk tetap berkeringat tetapi mencegah aktivitas bakteri pada keringat, karena keringat manusia akan menimbulkan bau yang bisa tercium saat diurai oleh bakteri. Di Amerika Serikat, Food and Drug Administration mengklasifikasikan dan mengatur sebagian besar pengawal bau sebagai kosmetika, tetapi mengklasifikasikan anti keringat sebagai obat bebas. Penggunaan deodoran dengan kandungan senyawa aluminium diduga bisa meningkatkan risiko kanker payudara, tetapi penelitian belum membuktikan korelasi tersebut. Bau badan dapat diatasi dengan menjaga kebersihan diri, menggunakan deodoran, dan membatasi makanan tertentu. Menjaga kebersihan diri. 1. Mandi secara teratur, minimal 2 kali sehari. 2. Gunakan sabun antibakteri. 3. Keringkan badan dengan baik. 4. Ganti pakaian secara rutin. Dan 5. Cuci pakaian dengan bersih. Menggunakan deodoran. Gunakan deodoran atau antiperspiran setelah mandi. Hindari deodoran yang mengandung aluminium dan alkohol karena dapat mengiritasi kulit. Membatasi makanan tertentu. 1. Hindari makanan yang berbau kuat seperti bawang putih, bawang bombay, dan daging merah. 2. Hindari minuman berkafein dan makanan pedas. Dan 3. Perhatikan apakah konsumsi makanan tertentu membuat bau badan semakin parah. Teknik relaksasi. Lakukan teknik relaksasi, terutama jika bau badan muncul saat sedang stres atau cemas berlebih. Menjaga kebersihan ketiak. 1. Cukur bulu ketiak secara rutin. 2. Gunakan witch hazel, astringen alami yang dapat mengecilkan pori-pori dan mengurangi produksi keringat. Dan 3. Gunakan teh hijau. Rendam kantong teh hijau ke dalam air hangat lalu letakkan di bawah ketiak selama beberapa menit.